Shalom. 3 Tawaina. Terima kasih untuk undangan saudara. Tema kita hari ini sama-sama kita baca Bapak Ibu. Tema kita hari ini sama kita baca. Mari sama-sama kita baca temanya. 1, 2, ya. Cinta kasih. Ya. Ini tema Tuhan nyatakan kepada PGI maupun KWI. Cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Bapak Ibu, kebanyakan kita gagal fokus. Kalau kita pelajari dengan sungguh-sungguh tema ini berdasarkan Alkitab, maka tema yang terdiri dari 2 variabel. Berapa variabel? 2 variabel. Pertama, cinta kasih Kristus. Yang kedua, persaudaraan. Kekuatan korelasi 2 hal ini yaitu mengandung tujuan utama. Mengandung tujuan apa? Utama. Artinya, cinta kasih Kristus membuat sakit kita sembuh. Itu enggak usah kita ragukan. Tapi itu bukan utama. Ayo perhatikan. Tetapi itu bukan utama. Cinta kasih Kristus membuat saya bisa khotbah. Itu bukan utama. Cinta kasih Kristus membuat jemaatku banyak. Itu bukan utama. Cinta kasih Kristus membuat aku punya anak. Itu bukan utama. Walaupun itu bisa. Supaya kita lihat bobot daripada tema ini. Betapa pentingnya tema ini. Cinta kasih Kristus membuat aku mendoakan orang sakit sembuh. Itu bukan utama. Cinta kasih Kristus membuat aku menjadi jabatanku tinggi. Itu bukan utama. Cinta kasih Kristus membuat aku cantik, ganteng. Bukan utama. Cinta kasih Kristus membuat aku kaya. Bukan utama, Bapak Ibu. Tetapi cinta kasih Kristus yang menggerakkan kasih persaudaraan, ini utama. Ini utama. Sehingga kalau cinta kasih Kristus tidak menggerakkan persaudaraan, semua akibat dari cinta kasih Kristus tanpa persaudaraan menjadi tidak bermakna. Betapa pentingnya tema ini. Ini kita samakan persepsi supaya Bapak Ibu serius benar-benar memaknai tema kita hari ini. Ini penting sekali. Tetapi kenapa banyak orang Kristen katanya mengalami cinta kasih Kristus? Sakitnya sembuh, sakitnya sembuh. Tetapi tidak membangkitkan persaudaraan. Benci sama iparnya. Musuhan sama mertuanya. Kecewa dengan perkawinannya. Berulang-ulang ngomong sama istrinya kepada suaminya. Aku nyesal kawin sama kamu. Kenapa terjadi? Karena dia tidak fokuskan bahwa cinta kasih Kristus itu arahnya adalah yang dinyatakan Bapak Wakil Gubernur tadi, persaudaraan itu bicara saling mengasihi. Maafkan saya Bapak Ibu. Kalau lawatan Kristus dengan Natal tidak fokusnya saling mengasihi, Anda dan saya tidak merayakan Natal seperti yang Yesus pikirkan. Kalau cinta kasih Kristus melalui lawatannya dia datang ke dunia, bahkan berkorban, membuat saya bisa khotbah. Pelayanan banyak.
banyak. Tapi saya maki-maki istri saya, cerai. Gak ada makna. Gak ada makna. Biarpun jadi pendeta terkenal, banyak mujizatnya, bisa bernubuat, tetapi kalau cinta kasih Kristus yang utama menggerakkan saling mengasihi, semuanya gak ada nilai. Tolong jangan pura-pura gak mendengarkan kebenaran. Ini penting sekali Bapak Ibu. Makanya Alkitab mengatakan bahwa ciri utama orang Kristen, orang pengikut Kristus, orang yang mengalami cinta kasih Kristus, itu nyata sekali dalam 1 Korintus 13, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Tong kosong nyaring bunyi. Sekalipun aku khotbah dalam beberapa bahasa, khotbah bahasa Yunani, khotbah bahasa Ibrani, khotbah bahasa Mandarin, khotbah dari beberapa bahasa, bagus. Tetapi kalau tanpa mengasihi, tong kosong nyaring bunyi. Atau berbahasa malaikat, istilah bahasa malaikat di sini termasuk berbahasa roh. Bapak Ibu, puji Tuhan Anda kalau bisa bahasa roh. Itu bukan ukuran rohani, kan kesimpulan rohani. Tanpa kasih Anda tong kosong nyaring bunyi. Ini penting. Ayat 2, perhatikan. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindah gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Sama sekali tidak ada guna. Sementara kita kira kalau kita bisa bernubuat dan nubuatnya terjadi, kita punya karunia hikmat, kita punya pengetahuan teologi S1, S2, S3, kita punya karunia iman. Setiap kita doakan orang lumpuh berjalan, setiap kita berdoakan orang buta celik, kita berdoa mujizat. Kita kira itu nilai kesimpulan kekristenan. Tidak, dan tidak. Walaupun gereja memerlukan pengetahuan teologi, walaupun gereja memerlukan karunia nubuat, walaupun gereja memerlukan karunia mujizat-mujizat, tetapi kalau tidak mengasihi, tegas sekali Alkitab berkata, sama sekali tak berguna. Ini penting sekali buat tema kita hari ini. Ini penting sekali. Bahkan dikatakan, sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, stop menganggap khotbah bagus itu nilai walaupun diperlukan. Stop menganggap bahwa gereja kita luar biasa dipakai Tuhan kalau gereja kita banyak puluhan ribu jemaatnya, tetapi kalau tidak mengandung kasih, gak ada nilai. Ini penting sekali. Tema ini penting sekali supaya kita samakan persepsi. Makanya kekristenan disimpulkan di dalam kasih. Disimpulkan di dalam kasih. Saya bacakan buat Anda Matius 22 ayat yang sangat terkenal. Ayat 36 sampai 40. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu.
Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh firman Tuhan. Makanya saya awali tadi. Saya membutuhkan konsentrasi Anda sedikit ekstra untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Betapa pentingnya tema Natal kita kali ini. Supaya orang Kristen, gereja-gereja, termasuk kita, Bapak Ibu yang ada di ASN, PTT, di Provinsi Kalimantan Utara ini, bangkit untuk meresponi cinta kasih Kristus supaya kita saling mengasihi, tidak terbatas agama, suku. Makanya Alkitab berkata Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Akan dunia ini artinya siapapun Anda, apapun agama Anda, apapun suku, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka Dia karuniakan anak tunggal bagi. Kasih itu lah yang nyatakan supaya manusia itu kembali kepada nilai yang sesungguhnya. Sekali lagi, puji Tuhan sakitmu sembuh. Puji Tuhan kau bisa khotbah. Puji Tuhan kau bisa kaya. Puji Tuhan kau punya jabatan tinggi. Puji Tuhan. Tetapi kalau kau tidak mengasihi, kau sama sekali tidak berguna. Ini pentingnya tema ini. Makanya kita perlu bertanya, kalau begitu pentingnya Tuhan, bagaimana cara aku mengasihi Engkau Tuhan? Bagaimana aku mengimplementasikan tema ini Tuhan? Alkitab berkata dalam Yohanes 14 ayat 15. Saya rindu ayat ini Anda hafal sampai mati. Ini penting sekali. Yohanes 14 ayat 15. Saya bacakan buat saudara. Jikalau kamu mengasihi aku, kata Tuhan Yesus. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu menuruti segala perintahku. Bapak Ibu jemaat sekalian, semua saudara-saudaraku ASN PTT yang ada di Provinsi Kalimantan Utara, semua saudara-saudaraku pendeta, hamba Tuhan, orang Kristen yang ada di Tanjung Selar sekitarnya. Kerohanian yang terbaik dalam Tuhan adalah jika mengasihi Tuhan. Gak ada kerohanian yang lebih baik selain mengasihi Tuhan. Caranya cuma satu Bapak Ibu. Kamu menuruti segala perintahku. Kamu menuruti segala perintahku. Nah perhatikan baik-baik. Allah adalah kasih. Katakan amin. Allah adalah kasih. Allah yang adalah kasih menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Dia. Maka manusia itu harus menurut gambar dan rupa Allah, yaitu kasih. Manusia ciptaan Allah yang terutama. Kelebihannya manusia itu segambar dengan Allah. Tidak terjadi pada ciptaan yang lain. Makna segambar dengan Allah adalah manusia itu makhluk kasih. Sepakatlah kita bahwa manusia yang terbaik pada saat diciptakan Allah. Manusia yang terbaik pada saat diciptakan Allah. Itu yang terbaik. Allah yang sempurna, Allah yang luar biasa, Allah yang maha kuasa menciptakan manusia saat itu. Itulah manusia yang terbaik. Segambar dengan Dia. Caranya manusia itu mengasihi Allah. Caranya, jikalau engkau mengasihi aku, kamu menuruti segala perintahku. Makanya Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Makanya
Ketika Adam dan Hawa diciptakan oleh Allah, langsung Allah berkata apa? Adam dan Hawa, semua buah pohon di taman ini boleh kau makan buahnya. Tapi yang satu itu jangan kau makan buahnya. Kalau kau makan kau akan mati. Artinya, perhatikan baik-baik. Fokusnya bukan buahnya. Jangan gagal fokus. Fokusnya bukan buahnya. Kurang kerjaan Anda kalau Anda meneliti buah apa itu. Itu kurang kerjaan. Anda kurang kerjaan kalau menyebut nama buahnya. Itu buah kuldi, buah simalakama, itu kurang kerjaan. Entah itu buah lay, atau durian, atau buah binjai, atau buah mata kucing, masa bodoh. Karena fokusnya bukan buahnya. Catat baik-baik. Fokusnya perintahnya. Ulangi, fokusnya apa? Fokusnya apa? Perintahnya. Catat baik-baik Bapak Ibu Saudara sekalian. Catat baik-baik. Tidak ada statement hidup yang berbobot mengaku Yesus Tuhan dalam khotbah, dalam penyembahan, dalam nubuat, dalam mujizat. Selain ketaatan. Khotbah bagus tidak berbobot mengaku Yesus Tuhan kalau nggak taat. Catat deh. Nubuat berbobot mengaku Yesus Tuhan kalau tidak taat. Mujizat-mujizat, penyembahan-penyembahan tidak berbobot mengaku Yesus Tuhan kalau tidak taat. Ini penting sekali, jangan gagal fokus. Makanya Alkitab berkata dalam pelajaran mendasar bagi murid-murid Yesus, bagian dari khotbah di bukit. Saya bacakan buat Anda. Betapa berbobotnya taat pelaku firman itu. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Bukan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan surga. Apakah berseru dalam khotbah, mujizat, penyembahan, bahasa roh, nubuat, sakit sembuh, apapun itu. Bukan. Ayat 21b. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Ketaatan. Melakukan kehendak Bapa di surga. Ketaatan. Makanya Alkitab berkata, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Kata bernubuat mengandung makna nubuatnya terjadi, bukan nggak terjadi. Bukankah kami banyak mengusir setan demi namamu? Mengusir setannya terjadi dan bahasa aslinya bicara terjadi. Bukankah kami banyak mengadakan mujizat demi namamu? Kata-kata kerja mengadakan mujizat. Mujizatnya masalahnya terjadi Bapak Ibu. Bukan nggak terjadi. Tetapi kenapa kata Tuhan ayat 3? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Aku tidak pernah mengenal kamu. Kalau ini dialamatkan kepada pembunuh, wajarlah. Kalau dialamatkan kepada yang menelantarkan keluarganya, punya istri simpanan, wajarlah. Kalau kalimat ini dialamatkan kepada pemain judi, baru nyanyi kor, paduan suara, vokal grup, terus lari ke belakang gedung, minum mabok, dialamatkan hal ini, wajarlah. Tapi ini dialamatkan bagi mereka yang bernubuat. Bagi mereka yang mengusir setan. Bagi mereka yang melakukan banyak mujizat. Karena kita sering kali nggak sadar bahwa kekristenan ciri utamanya bukan mengusir setan. Makanya nggak semua orang Kristen punya karunia mengusir setan. Walaupun gereja membutuhkan karunia mengusir setan. Ciri utama Kristen bukan khotbah. Walaupun gereja membutuhkan khotbah. Makanya nggak setiap orang percaya bisa khotbah. Ciri utama Kristen bukan berbahasa roh. Bukan mujizat-mujizat. Walaupun diperlukan gereja. Ciri utama Kristen pelaku firman. Iman tanpa perbuatan
mati. Makanya Bapak Ibu, kenapa Tuhan buat pohon satu nggak boleh dimakan? Supaya Adam dan Hawa taat. Karena ketaatan satu-satunya berbobot mengakui Yesus Tuhan. Ketaatan satu-satunya berbobot kita mengakui Kaulah segalanya. Tapi lagu itu tidak berbobot kalau nggak didasari ketaatan. Ketaat adalah satu-satunya berbobot mengatakan Aku mengasihi Engkau Yesus. Ketaatan. Nyanyian tanpa ketaatan gak berbobot menyatakan Yesus Tuhan. Kaulah segalanya, aku mengasihi Engkau. Maka nyanyian, khotbah, penyembahan kalau gak didasari ketaatan, bukan lama-lama bukan saja gak berbobot, tapi mengejek Tuhan. Mengejek Tuhan. Tingkat kesulitan mengasihi yang murni dimulai di perkawinan. Makanya ketika saya bimbing orang menikah, kalian menikah. Kami cocok kok pendeta, langsung saya ketawa. Kus itu cocok, bawa pulang. Nggak ada orang menikah dengan orang yang cocok. Makanya ketika menikah, tam teram tam tam, tam teram tam tam, tam teram tam tam, teram tam tam, teram tam tam. Tahu musik apa itu? Musik mars peperangan. Itu mars peperangan. Kan sambungannya kan? Tam teram tam tam, teram tam tam, teram tam tam, dadadam tam, da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 m, angkat senjata, tembak, mulai tembakan. Karena setelah menikah nggak lama kemudian datang satria baja hitam, berubah. Halo, nggak ada orang menikah dengan orang yang cocok. Pernikahan yang paling cocok menikahlah dengan orang nggak cocok. Halo, laki-laki itu daya juangnya tinggi sekali sebelum menikah. Setelah menikah hilang daya juangnya. Itu laki-laki itu. Laki-laki itu kayak nelayan. Belum dapat ikan kasih umpan. Belum dapat ikan kasih umpan. Dapat bantai. Itu laki-laki. Itu ketawa itu nyambung. Perempuan lain. Kalau laki-laki perjuangan sebelum dapat. Udah dapat pemberkatan nikah. Itu dianggap finish. Wanita lain. Pemberkatan nikah itu start. Makanya wanita punya moto terhadap suaminya. Kalau bisa kau persulit. Kenapa harus dipermudah? Ini dia. Maka kalau saling mengasihi dimulai dalam perkawinan, maka mudah sekali kita menerapkan kebenaran ini untuk menerapkan subtema Korpri harus sebagai persatuan masyarakat Kalimantan Utara untuk berubah, maju dan sejahtera. Dimulai dalam perkawinan. Makanya garam dulu. Ibu-ibu, garam itu berfungsi kalau kita masukkan ke sayur, dia nggak kelihatan baru berfungsi. Bapak ibu, kalau lemah lembut di rumah itu nggak kelihatan, itu yang asli. Tetapi kalau kita kasar di rumah, lemah lembut di luar, itu sinetron. Jangan pura-pura nggak nyambung, jangan pura-pura nggak nyambung. Ini penting sekali. Makanya lembaga pertama Tuhan ciptakan di bumi adalah lembaga perkawinan. Maka bapak-bapak, jikalau kamu mengasihi aku, kamu menuruti segala perintahku. Catat baik-baik. Ada perintah Tuhan, hai bapak-bapak, kasihlah istrimu. Halo. Kita mengasihi istri nggak ada kaitannya dengan kelakuan istri. Nggak ada kaitan. Sama sekali nggak ada kaitan. Ada pendeta mau cerai. Kenapa cerai? Istri saya cerewet. Pak pendeta, firman Tuhan berkata kasihlah istrimu. Bagaimana saya kasih istriku? Dia cerewet. Halo. Kau mengasihi istrimu nggak ada kaitannya dengan cerewet tidaknya istrimu. Loh kenapa? Kau mengasihi istrimu kaitannya karena kau sedang beribadah kepada Tuhan. Bapak-bapak, kayaknya menderita muka Anda nih. Anda mengasihi istri nggak ada kaitannya dengan kelakuan istri. Kalau nggak percaya Anda, matilah nanti malam tanya Tuhan Yesus. Pasti benar yang saya ucapkan ini. Puji Tuhan kalau bisa bangkit lagi loh.
Ini penting. Kita mengasihi istri kita nggak ada kaitan dengan kelakuan. Ini perjuangan. Makanya kita taat kepada kebenaran. Ibu-ibu lihat saya ibu-ibu. Ada nggak perintah Tuhan? Hai istri, tanduklah suamimu. Kok senang Anda? Nggak ada. Alkitab. Hai istri, tunduklah kepada suami. Oh gimana saya tunduk Pak Ridwan? Suamiku kasar. Saya peringatkan Anda. Anda tunduk kepada suamimu, gak ada kaitannya dengan kelakuan suamimu. Sama sekali gak ada. Kaitannya kau sedang beribadah kepada Tuhan. Makanya mengasihi seperti ini dimulai dalam rumah tangga, dimulai lagi dengan keluarga, kepada tetangga, termasuk di pekerjaan. Makanya kita mengasihi orang lintas suku, lintas agama, lintas bangsa. Karena kita mengasihi orang, nggak ada hubungannya dengan kelakuan dia. Biarpun gereja kita dibakar, masa bodoh. Biarpun gereja kita dibakar, biarpun rumah kita dilempari, nggak ada kekuatan. Kelakuan orang yang salah mengorbankan ketaatan kita dalam mengasihi Tuhan. Itulah tema kita hari ini. Gak ada kekuatan kejahatan. Gak ada kekuatan kelakuan orang lain. Gak ada kekuatan kekurangan atau sifat jelek pasangan kita mengorbankan kita mengasihi Tuhan dengan taat melakukan firman Tuhan. Makanya Bapak Ibu, bagian penutup firman Tuhan berkata, banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Karena mayoritas orang Kristen tidak memaknai Natal dengan korelasi dua variabel kalimat tema kita ini. Cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Maka pulanglah dari tempat ini Bapak Ibu Saudara kekasih. Responi lawatan firman ini dengan kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Siapapun Anda sebagai ASN di Provinsi Kalimantan Utara. Siapapun Anda. Apa jabatan Anda tinggi, menengah, rendah. Bukan itu yang menentukan. Yang menentukan Anda meresponi perayaan Natal dengan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Termasuk kita Bapak Ibu Pendeta. Majelis, para hamba Tuhan yang hadir di tempat ini. Kita tidak bisa jadi teladan bagi masyarakat kalau tidak ada perubahan karakter yang hasil dari pelaku-pelaku firman Tuhan. Maka dalam kebenaran ini berfungsi kita jadi garam. Berfungsi kita jadi terang. Akibatnya kita Kristen itu kelihatan bukan di khotbahnya. Kristen itu bukan kelihatan di cara-cara ibadahnya. Kristen itu kelihatan di kelakuan sehari-harinya. Sehingga orang Kristen meresponi Natal dengan perubahan karakter. Sehingga kita menjadi surat-surat yang terbuka. Yang bisa dibaca orang. Karena orang Kristen meresponi cinta kasih Kristus. Dengan taat pada perintah Tuhan. Maka berubah karakter. Pasti orang Kristen sopan. Rendah hati. Suka mengalah. Bahkan suka berkorban. Maka setiap Bapak Ibu yang hadir di sini sebagai ASN, maka Korpri harus hadir sebagai perekat. Harus saya tambah di situ. Harus hadir sebagai perekat Persatuan Masyarakat Kalimantan Utara untuk berubah. Mulai dari berubah, baru dampaknya maju dan sejahtera. Disitulah Tuhan kita berbobot, kita mengakui Dia Raja kita, Dia Tuhan kita. Dia penebus dan juru selamat kita. Dia gembala kita yang agung. Selamat hari Natal dan menjalani tahun yang baru dengan mengimplementasikan kebenaran firman hari ini. Saya undang kita bangkit berdiri.